semuanya, selamat datang di Folklore Media dalam program Our Podcast. Ruang ngobrol santai, jujur, dan relevan, di mana setiap suara mempunyai arti. Aku Sally Dan aku Kikit. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang banyak banget dirasain anak muda, yaitu produktivitas tanpa hasil kalender. Sekarang tuh kayak ada tuntutan gak tertulis, harus sibuk, harus capek, harus kelihatan kerja terus biar kelihatan produktif. Emang harus gitu ya? Nah, hari ini kita udah bareng nih sama narasumber yang udah banget sama dunia produktivitas dan usaha, yaitu Kak Nisbah. Misbah. Selamat sore, Kak. Cari Apa kabar hari ini, Kak? alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin. Nah, sebelum kita ngobrolin produktivitas dan usaha nih, aku pengen ngajak ngobrol dulu, Boleh. santai gitu, sedikit tentang perjalanan pribadi Kakak. Mulai dari kenalin diri Kakak dulu. Oh iya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Subhanallah. Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut, jurusan akuntansi S1. Oke, sebelum membahas ini logaritma kafe, sebelumnya Kakak sebelum membangun logaritma kafe ini pernah gak sih mencoba dulu usaha-usaha yang lain gitu? Sebelumnya ya, karena dari kelas 11 SMA buat risol. Itu risol sistemnya open PO, risol. Terus juga sebelum ngebangun logaritma juga, saya pernah jualan di Louis Daun, pangsit Chili Oil. Ya. Ya, sebelumnya gitu. Nah, udah habis dari situ, kebetulan ada investor gitu ya, yang mengajak saya untuk kerjasama dan untuk ngebangun lagi logaritma kopi pada akhir bulan November tahun kemarin. Gitu. Oh, jadi kakak tuh dari sekolah udah mempunyai apa sih jiwa usaha gitu? Ya. Bisa dibilang gitu. Itu kalau jualan itu di sekolah gitu, Pak, gimana? Oh, kalau jualan enggak sih, ini saya PO, pre-order gitu. Kalau Iya, yang di dan antri untuk yang risol. Kalau yang pangsit Chili Oil, saya jual di tempat di Louis Daun gitu. Ada tempatnya gitu? Ada. Menarik sih ya. Lalu dari foundernya juga udah beda gitu. Kalau boleh cerita, mulai kepikiran logaritma KP itu dari mana? Dulunya sih waktu sama zaman SMA. Membangun logaritma kopi itu dari tahun 2019. Itu iseng-iseng sama teman-teman SMA, gabut bikin kedai kopi aja kecil-kecilan gitu sambil mengisi waktu luang daripada yang main gitu ya, daripada main gak ada manfaat, mending hasilin gitu sambil jual juga. Berarti kan itu ownernya itu berapa orang yang Waktu dulu ya? Waktu dulu ada 4-5 orang kebetulan, cuman yang mempunyai tempatnya saya gitu. Bagus banget ya. Nah, kan ini kan membahas produktivitas ya. Ya. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, produktif itu apa sih? Kalau menurut saya itu bagaimana kita menjalani aktivitas dengan efektif dan efisien serta sudah terjadwal program kerja. Misalnya contoh untuk hari besok kerja apa aja yang harus dikerjain, harus efektif dan efisien, jangan mengulur waktu atau waktu yang nggak sesuai, jadinya nanti jadinya burn out gitu. Ya. Kan sekarang tuh banyak anak muda nih yang ngerasa harus sibuk tuh sibuk terus tuh biar kelihatan produktif. Ya. Nah, menurut Kak Nisbah, itu wajar nggak sih atau justru bahaya? Menurut saya pribadi ya, apa yang tadi ditanyain, enggak sih bahaya,
Kalau menurut saya bahaya. Iya. Kenapa? Kan kebanyakan gadget ya, pengen kelihatan sibuk gitu. Padahal apa ya, malah jadi tekanan ke diri sendiri. Kalau menurut saya, karena apa? Karena nggak ada jadwal yang terstruktur, nggak efisien juga gitu. Jadi kayak maksain banget ya. Maksain juga, terus membuang waktu. Iya. Nah, kalau di dunia usaha sendiri nih, asal kartu itu nyata gak sih? Atau sebenarnya cuma tekanan sosial atau konten di media sosial? Kalau menurut saya juga, kalau di dunia saya menyata. Jadi bukan tekanan sosial ya kan? Ya bukan. Terus dalam proses membangun logaritma kafe ini, hal paling berat apa yang pernah kakak alami? Yang paling berat paling saya menentukan harga jual, terus kebuat juga konsep itu ya harus dari awal kan, agar terbuat, agar apa tuh, agar jadi sebuah usaha tuh berjalan dengan lancar. Yang terakhir yang paling susah itu sistem yang harus dijalani dengan kita agar karyawan tuh masuk ke dalam sistem itu. Jadi tidak apa ya, tidak mana-mana gitu dalam pekerjaannya. Nah, kalau logaritma sendiri konsepnya tuh kayak gimana? Dalam apa sih, berpikir HP atau apa? Ya dalam semuanya. Dalam ya. semua, Ya, dalam mencakup semua Iya. gitu. Strateginya Kalau saya kebetulan dari awal target pasarnya itu kan mahasiswa pelajar, jadi harga jualnya juga under 25, melebihi. Untuk soal tepat, saya mengawal konsep dengan industrial, konsep industrial sama vintage. Mengapa ngambil konsep itu sama industrial? Budgetnya tidak besar. Kalau vintage kan ini bangunan zaman dulu gitu. Juga bangunan zaman dulu, kebetulan barang-barang atau interiornya juga saya punya gitu. Jadi yang ngambil vintage sama industrial tuh seperti itu. Jadi memanfaatkan tempat yang ada sama barang-barang yang memanfaatkan agar tidak boncos juga kan. ya. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasain capek banget tapi tetap maksa jalanin semua karena ngerasa harus? Bahkan sering gitu. Iya. Dan apa ya, karena tekad di diri saya bulan kalau untuk menjalani sebuah usaha, bahasa Sunda mah kagok terus hancur gitu. Pamang bahasa Sunda. Nah, itu menurut kakak nih, gimana caranya produktif tanpa harus burn out gitu? Kalau menurut saya harus mengatur jadwal juga untuk diri sendiri, bisa misahin usaha, mana buat diri sendiri, mana buat keluarga, buat pendidikan juga harus kan itu. Jadi harus dijadwal Biar konsisten ya. ya. Nah, itu yang susah. Benar emang sebenarnya susah banget kalau ngatur waktu itu ya. Ya, Dan bisa. kalau dibiasain juga kan ya bakal terbiasa gitu. Iya. Kalau dibiasain konsisten, apalagi harus konsisten, itu nomor satu. Insya Allah nggak akan terjadi burnout. Ada gak kak momen dimana kakak tuh milih jalan pelan-pelan dan nggak ngebut, terus walaupun mungkin bisa lebih cepat gitu? Iya. Itu sih masuk juga tuh prinsipnya yang lebih baik pelan-pelan, perlahan. Jadi ketahuan nih mana yang kurang, kekurangannya di mana yang udah pas gitu ya sistemnya. Jadi mending pelan-pelan. Tapi pasti. Pelan tapi pasti daripada ngebut. Ujung-ujungnya ngebut nih cepat, nanti kehabisan bensin gitu. Iya. Nah, sebagai owner usaha ini, gimana cara kakak
mengatur waktu antara kerja, Ya, istirahat, dan kehidupan pribadi. ya untuk sekarang kebetulan saya belum belum bisa mengatur waktu karena ingin fokus ke usaha ini logaritma. Ya, karena apa? Karena kebetulan baru mulai lagi, sistem belum berjalan, jadi kadang istirahat tuh kurang nih. Iya. Waktu istirahat kurang, tapi ada tipsnya. Tipsnya tuh yang nanti untuk kedepannya ya, bukan untuk saya aja. Ya, buat jadwal diri sendiri. Misalnya untuk kerja di satu tempat berapa jam, untuk istirahat berapa jam. Jadi ketika istirahat tidak pikiran kerjaan ini gitu harus diberesin gitu. Kan kakak dari mahasiswa akhir ya. Ya, Nah, itu udah susulan skripsi atau udah. berarti tinggal nunggu wisuda gitu. Kebetulan belum revisi, Oh iya. baru semprot Hmm. kemarin bulan Desember baru semprot. Nunggu yang ngeberesin bab 4 bab 5. Ya semoga. Amin. Terus menurut kakak nih, produktif itu lebih ke sibuk atau berdampak gitu. Kalau menurut saya berdampak sih, berdampak untuk jangka panjang. Jadi saya sendiri gitu. Kalau produktif ya, dan harus konsisten juga. Nah, menurut kakak, produktif itu harus kelihatan hasilnya cepat atau prosesnya lama tuh tapi konsisten? Kalau Gimana? menurut saya produktif itu harus konsisten. Apa asal lambat ya? Iya. Apa asal lambat? So konsisten gitu. Karena ya di setiap kerjaan harus ulat dan hasilnya kelihatan gitu 4 sampai 5 tahun ke depan. Kan harus konsisten gitu ya. Ya. Terus ada nggak sih kebiasaan kecil sehari-hari yang dilakuin kakak biar untuk tetap fokus nggak ke distract? Misalnya paling saya ya baca-baca buku, olahraga supaya konsisten gitu, supaya pikiran itu nggak kemana-mana. Kalau dengan olahraga kan bakal plus lagi ya Iya. pikiran Benar. itu. Ya paling gitu sih. Kalau lagi ngerasa nggak produktif Iya, nih, iya. biasanya kanisbah itu dipaksa atau dikasih jeda dulu? Kalau saya ya harus dikasih jeda. Karena kan ya, udah mumet nih. Kalau dipaksain nggak akan benar. Kasih jeda. Kalau nggak, bukan lah. Healing ya. Nah, untuk kedepannya, menurut kakak nih definisi produktif itu bakal berubah nggak seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab? Kalau saya bakal bertambah ya, apalagi nanti misalnya ada lulus kuliah, memiliki pekerjaan lain, ditambah nanti kalau udah nikah ya harus kebagi waktu itu. Iya. Ya kan coba udah bisa besar gitu. Berarti bakal berubah gitu ya? Ya bakal berubah. Nanti disesuaikan lagi sama keseharian. Nah, Kak, dari usaha-usaha yang pernah Kakak jalanin sebelumnya nih kan banyaknya dimulai dari masih sekolah kan? Ya, Ada nggak sih usaha yang bikin Kakak terkesan banget gitu? kalau terkesan sih untuk waktu jualan di sore kan itu pertama saya jualan gitu ya. Itu sangat terkesan apa ya dari awal nyari resep terus nyari bahan baku terus belajar juga apa pemasarannya kan itu awalan hebat. Itu yang sangat berkesan untuk diri saya dan juga nama-nama pengalaman. Ya, paling itu ya Nah, awal Kakak kepikiran nih buat jualan limau di sekolah, itu gimana sih awalnya? awalan tuh waktu COVID kan Oh iya, itu 2019 COVID kebetulan teman saya ngontek naik tuh jualan apa ya saya jualan pisau ya udah boleh. Sistemnya gimana? Sistemnya PO aja gitu ya. Udah, ayo. Dari situ ya buat trial kan ya, trial apa?
dari bahan baku, dari takarannya yang pas. Ya itu memakan waktu dari jam 7 pagi beres sampai jam 7 malam, 12 jaman gitu. Lumayan. Produknya itu sendiri ya? Apa Ada yang bantuin teman, jadi yang produksian berdua, gitu. Ada yang belanja membuat, kalau nganterin barang lain. jadi saling berbagi tugas gitu. Nah, Ya terasa ringan gitu. ya Nah, dari banyaknya kegiatan yang banyak kita lakuin nih, ya, yang kakak lakuin. Kenapa kakak lebih memilih mengisi waktu luangnya tuh berjalan gitu? karena apa ya? Sebenarnya bakat sih, bakatku butuh, bakatku butuh, dan juga ya emang base diri saya ya penjualan gitu ya. Jadi kalau dari diri saya kerja di orang lain tuh nggak masuk gitu. Ya. Pengen ngebuka juga lapangan pekerjaan ya, awalnya sih itu cita-cita saya sih ingin berbagi gitu. Karena nggak enak ya kerja di bawah kanan orang tuh. Bener. Apalagi gaji gitu ya. Ya. Kayak gak mau tuh banyak panan banget tadi. Iya, soalnya pengennya tuh kayak sendiri. minta tolong gitu. Nah, benar banget. Kan kamu bangun ini logaritma kafe itu pasti ada bangun dan jadinya. Iya. Pernah ada gak sih titik terendahnya gitu gimana? Titik terendahnya sih ya. Saya kan biasanya kerjasama gitu ya sama rekan bisnis. Terus rekan bisnisnya nggak mana, udah sampai 3 kali 4 kali saya gagal gitu. Nah kalau di titik terendah waktu tahun kemarin tahun 2024 tanggal 1 jam 6 pagi dengar kabar dari ya warga sekitar bahwa usaha saya itu ya logaritma kebakaran. Tuh. Itu sih titik terendah dalam apa? Dalam usaha saya gitu ngebangun tim, dibuat ya apa ya? Dibuat dari keringat sendiri gitu ya. Sendiri dengar berita ya kabar yang kurang baik bahwa saya kebakaran ya, atau gimana gitu ya. Teteh juga bakal ngerasain gitu. Ya. Dengan perjuangan ini dapat musibah dan ya alhamdulillahnya untuk sekarang logaritma kopi udah berdiri lagi, udah berjalan lagi. Alhamdulillah. Nah itu ada lagi gak Kak? Kalau dari saya ya udah sih gitu. Kalau dari saya ya gitu, saya pribadi pengalaman iya ya, apa yang titik terendah paling juga partner bisnis yang kurang enak, kurang serak sama diri saya. Ya kadang justru dari situ ya mental tuh terbentuk gitu. Dijadikan pelajaran pengalaman itu. Nah, proses dari titik terendah kan nih, biar kakak tuh bisa bangkit lagi, itu kayak gimana? Kalau masalah itu dari bangkit lagi, orang sekitar sih yang support ya, bahwa saya tuh bisa gitu melalui itu semua. Kok sama batu kerikil kecil aja gitu tumbang. Ya. Oh iya, mau kan kakak membangun usaha namanya tuh Logaritma Cafe. Nah, Logaritma Cafe, kenapa dinamain Logaritma Cafe? Awalnya sih dulu dari namanya logaritma cafe itu barengan sama teman saya 4 orang ya. Itu tuh dari kata-kata kehidupan, logaritma ada logaritma kehidupan. Kan dibuatnya tuh penuh liku-liku lah jalan. Ya dinamai logaritma kopi. Terus dengan masuk juga dengan filosofi di matematika gitu. Matematika banyak lah. Dari rumus itu terus saya ingin menciptakan nuansa bukan cuman kopi gitu. Di sini juga pengen berkolaborasi sama sepertinya kayak kakak-kakak ini, berkolaborasi menggali apa ya, ngobrolin bisnis gitu ya.
ngobrolin bisnis, juga ruang untuk berkreasi. Ruang untuk berkreasi. Apa gitu sih filosofinya? Nah, ada gak pesan untuk Gen Z yang lain untuk soal produktivitas? Iya. Oh, mau ditambahin? Iya. Boleh buat semuanya. Pesan dari saya cuman konsisten, terus jangan mudah apa ya, jangan memandang orang lain tuh wah saya ketinggalan nih, jangan pada ngapa seperti itulah, karena apa ya, rezeki itu udah diatur juga ya, sudah diatur. Ini harus balik lagi ke diri sendiri, bahwa dia harus menguatkan bahwa diri saya itu bisa gitu, orang lain aja bisa tapi saya tidak. Balik. Ya, jadi jangan melihat kalau hasil orang lain karena setiap orang itu kan berbeda Iya, prosesnya gitu ya. dan juga dijadiin motivasi. Ya, jadi berarti dalam diri kita tuh harus menumbuhkan rasa keyakinan gitu. Nah, Kalau kita tuh bisa gitu. Yakin dulu awalnya. apalagi di bidang usaha ya, yakin dulu aja, yakin dulu. Misalnya ada rintangan, udah hadapin, nanti juga ya bakal terbiasa gitu. Terakhir nih buat Gen Z yang lagi ngerasa ketinggalan karena nggak seproduktif orang lain. Nah, apa pesan yang bisa yang pengen Kanisbah sampein? Jangan mudah menyerah, jangan putus asa, terus balik lagi ke diri sendiri, pengen berubah atau enggak. Nah gitu. Berarti diri sendiri gitu ya. Iya, cara berubahnya balik lagi orang. ya, semuanya juga dari diri sendiri. Nah, makasih banyak ya Kak untuk atas ceritanya yang kemudian bisa Memotivasi gitu buat kita semua. dari obrolan ini kita belajar kalau produktif itu gak selalu soal sibuk, tapi soal sadar batas dan tetap jalan gitu. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Kalau istirahat bukan berarti malas ya, dan plan bukan berarti gagal. Aku Sally Dan aku pikir dan ini podcast, our podcast, where every voice matters. Sampai ketemu di episode selanjutnya. bye. Dadah.